akhir zaman, kedua kekuatan setan ini, setan jin dan setan manusia, akan berkolaborasi. Iblis akan datang kepada Dajjal, lalu menyerahkan semua kekuatan yang ada di pasukan iblis, setan-setan bangsa jin, untuk merapat dengan pasukan Dajjal dan Yahudi sebagai tentara-tentara Dajjal. Hadirin yang kami muliakan, pertarungan ini, perseteruan ini Allah abadikan di dalam informasi langit, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Sekarang Palestina menjadi ajang pertempuran antara dua kelompok setan ini. Tanggal 26 September 2023. Di tanggal 26 Septembernya, Yahudi melaksanakan sebuah acara yang menjijikkan di Masjidil Aqsa yang tercinta. Pemerintahan Israel mengundang seluruh orang-orang Yahudi seluruh dunia, datang, kirimkan perwakilan kalian. Kita akan mengadakan acara ritual suci yang menentukan. Dari tanggal 26 itu, hadirlah ratusan ribu orang-orang Yahudi seluruh dunia. Mereka jingkrak-jingkrak, joget-joget, nyanyi-nyanyi, mainkan musik di Masjidil Aqsa. Puncak acara mereka meniup trompet yang terbuat dari tanduk, di mana itu dalam acara ritual suci mereka. Bila trompet ini telah ditiup, 4 bulan kemudian di Masjidil Aqsa ini telah berdiri kuil suci Solomon Temple. Dan itu pertanda menyambut kedatangan Dajjal, sang pemimpin paling agung yang akan menaklukkan seluruh dunia untuk dipimpin oleh Yahudi internasional. 4 bulan kemudian berarti sapi merah yang telah mereka yakini hadir disembelih di Bukit Zaitun, yaitu kira-kira 1,5 kilo jaraknya dari Masjidil Aqsa, disembelih sapi ini. Kemudian Solomon Temple sudah berdiri dan tidak ada lagi yang namanya pemerintahan Palestina. Berakhir sudah Palestina. Dan ulama-ulama besar dunia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat meyakini dan mereka mengumumkan kepada dunia janji Allah dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7 sedang berjalan hari ini. Janji Allah yang kedua, insya-Allah Ta'ala tidak lama lagi Israel akan lenyap dari bumi ini. Amin ya Rabbal. Dan bersama dengan doa umat Islam seluruh dunia, bahkan Allah tumbuhkan dan timbulkan kesadaran kepada seluruh umat manusia yang punya nurani, yang punya akal, yang punya hati yang bersih dan bening. Bahkan orang-orang kafir di negeri kafir bangkit berdemo bersama-sama, serentak membela Palestina. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seiman, pada hari ini kita menyaksikan bagaimana kebangkitan pada hari ini di berbagai penjuru dunia menyebutkan tentang Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine, merdeka Palestina. Allahu Akbar. Baru beberapa hari yang lalu di sidang raksasa Plesno PBB, dari 177 negara yang hadir, 143 negara sepakat menerima Palestina menjadi anggota penuh untuk PBB. Hanya 9 negara yang menolak, 22 negara abstain. Hadirin yang kami muliakan, hari ini puluhan ribu mahasiswa, dosen-dosen, profesor-profesor, doktor-doktor di berbagai universitas elit yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, yang ada di kota-kota besar Eropa, bangkit seluruhnya. Mereka bangun tenda-tenda mereka di depan-depan kampus. Mereka buat berbagai macam tontonan yang membuktikan bahwa Palestina benar-benar telah dijajah dan dibantai, genosida sedang berlanjut, dan mereka mengecam, mengutuk pemerintahan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya yang membersamai Israel. Demi Allah, wahai kaum muslimin, walaupun sudah lebih 2.500 yang ditangkap, ternyata yang bangkit lebih banyak daripada yang sudah bangkit sebelumnya. Hari ini sekali lagi dunia membersamai Palestina. Pertanyaannya, itu orang kafir loh Pak, kita orang Islam. Mereka sampai hari ini masih tetap panas dan semakin panas. Tetapi kenapa di Indonesia ange-ange ciri ayam? Panasnya cuma sementara.
Hebatnya cuma sementara, membantunya juga hanya sekali dua kali saja. Padahal mereka butuh hidup tidak hanya 1 hari, 2 hari. Mereka butuh makan dalam sehari, tidak sebenarnya untuk 1 kali, 2 kali. Seharusnya selama mereka masih hidup, yang masih hidup di Palestina, di jalur Gaza, selama mereka masih melawan dan mereka terus melakukan perlawanan sampai Palestina merdeka, selama itu kita yang ada di Indonesia sewajibnya untuk terus mendampingi mereka. Tolong kami dengan pemboikotan kalian terhadap sumber-sumber penghasilan keuangan mereka. Jangan beli barang-barang mereka dan semua negara yang pro dengan mereka. Tolong kami dengan media kalian, sebarkan semua berita ini dengan sebenar-benarnya. Lawan hoax dengan hak. Pasti Allah akan memperbanyak orang-orang yang mengerti ini dan akan membersamai kita. Dan tolong kami dengan pencarian kalian. Allah titipkan kepada kalian pencarian. Ada harta, ada uang, ada belanja mengalir kepada kalian. Sebagiannya kirimkan kemari. Biar kami bisa melanjutkan hidup. Biar kami ketika masih hidup masih bisa melanjutkan perlawanan. Demi Allah, memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa adalah kewajiban kita umat Islam sedunia. Tapi kami wakili kalian semua. Kewajiban ini menjadi gugur selama ada yang berjuang dan berperang. Kami sabung nyawa kami di Palestina. Semua pahala yang kami dapatkan, kalian berhak mendapatkan 100%. Sebanyak yang kami dapatkan, asal kalian membersamai kami. Kirimkan. Hadirin yang kami muliakan, sejak itu sampai hari ini, Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali dan da'i-da'i nasional lainnya yang lurus, para ulama-ulama, ustaz-ustaz kita bangkit serentak berazam. Kami berazam, sebelum Palestina merdeka, selama nyawa ini masih ada di dalam kandungan badan, demi Allah, saya tidak akan pernah berhenti. Saya akan halau umat ini. Saya akan bangkitkan ruh mereka dan semangat mereka tentang Palestina. Tidak boleh perkara ini dibiarkan dingin. Terus dibantu, hangatkan, panaskan lagi umat ini. Agar umat tidak berhenti memperhatikan Palestina. Agar umat juga tidak berhenti mendoakan Palestina. Agar umat tidak berhenti untuk menolong Palestina. Dengan harta, jihad, mal. Hadirin, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Bagaimana menurut Bapak? Di dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, hadis ini hadis qudsi. Allah nanti memanggil kita pada hari kiamat, kata Rasulullah. Satu persatu dipanggil oleh Allah. Lalu kita ditanya oleh Allah, hai hambaku, aku dulu ketika di dunia, sampai ke telingamu berita bahwa aku kelaparan, kenapa engkau tidak datang memberi aku makan? Hai hambaku, setelah sampai berita ke telingamu bahwa dulu aku di dunia disakiti, dizalimi, kenapa engkau tidak datang menolongku, membelaku? Hai hambaku, engkau dulu telah mendengar, aku dulu di dunia menderita, sakit. Engkau seharusnya bisa menyembuhkan aku, mendatangi aku, memberi aku obat, merawatku. Kenapa tidak engkau lakukan? Hamba yang dipanggil, kata Rasulullah, bingung. Ya Allah, engkau Rabbul Alamin. Engkau maha pemilik segala yang ada di langit dan yang di bumi. Engkau maha kuasa, maha perkasa. Bagaimana mungkin engkau kelaparan sehingga engkau suruh kami untuk memberimu makan? Bagaimana pula caranya ya Allah? Engkau Rabbul Alamin. Engkau maha kuat, maha perkasa, maha berkuasa. Bagaimana mungkin ya Allah engkau bisa ditaklukkan, dikalahkan, dizalimi sehingga engkau wajibkan kami menolongmu, membelamu? Dan bagaimana pula caranya ya Allah? Wahai ya Allah, engkau Rabbul Alamin. Engkau maha segala-gala di atas yang maha. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau bisa sakit, lalu engkau perintahkan, engkau wajibkan kami untuk merawatmu, untuk memberimu obat dan sebagainya. Bagaimana pula caranya ya Allah? Allah menjawab, hai hambaku, bukankah engkau mendengar ada hambaku di tempat yang lain, di daerah yang lain, di bumi yang lain, mereka kelaparan, sementara ada yang bisa engkau berikan kepada mereka. Ini yang aku maksud, aku lapar. Engkau mendengar ada hambaku di tempat lain, di bumi yang lain, mereka sedang dizalimi, engkau seharusnya tegak membelanya. Engkau mendengar ada hambaku di tempat yang lain, mereka dalam keadaan sakit, engkau harusnya menolongnya, merawatnya, membantunya, mendatangkan obat kepadanya. Kenapa engkau tidak melakukan itu, kata Allah? Bagaimana kita menjawab? Jawaban itu di sini, di dunia ini. Saat ini kita harus persiapkan jawabannya. Ya Rabb,
Engkau maha mengetahui, hamba telah melakukan. Dan rutin ya Allah, hamba telah melakukannya. Maka jawaban itu dipersiapkan sekarang kaum muslimin. Dipersiapkan hari ini wahai hamba-hamba Allah. Bukankah kita dengar hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah bersabda, wallahi la yumin, demi Allah tidak ada iman. Wallahi la yumin. Kali kedua Nabi berkata, demi Allah tidak ada iman. Wallahi la yumin, demi Allah tidak ada iman. Pucat para sahabat mendengarkan pernyataan Nabi ini. 3 kali Nabi mengatakan demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman. Padahal iman itu ada 3 tingkatan kata para ulama kita. Tingkat tertinggi adalah imannya para muhsinin. Ini yang masuk surga tanpa hisab. Iman pertengahan adalah imannya orang-orang mukminin. Ini adalah orang-orang yang dihisab nanti di padang mahsyar tapi dipermudah. Dan hisabnya cuma sebentar. Dan mereka pasti masuk surga, tidak akan merasakan neraka. Iman yang paling rendah adalah imannya muslimin, orang-orang Islam. Insya Allah mereka juga masuk surga, tapi kebanyakan dosa, lalu mereka dicuci dulu dengan urusan yang berat dan panjang di padang mahsyar dan merasakan neraka. Baru mereka masuk surga. Karena masih ada iman. Nah, ada iman yang tertinggi, ada iman yang menengah, ada iman yang paling bawah. 3 iman ini kata Nabi, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman. 3-tiganya dinafikan. Lalu dengan apa kita akan masuk surga? Maka sahabat bertanya, qalu wa man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Siapa yang tidak ada iman itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man bata syaba'an wa jaruhu jaya' wa huwa ya'lam. Orang yang katanya beriman kepada Allah, orang yang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, dia bisa tidur di malam hari, perutnya sudah berisi. Dia bisa makan, dia bisa tidur dengan nyenyak. Di rumahnya tersedia, di dapurnya tersedia. Dia tahu ada saudara muslimnya yang kelaparan, dia tahu ada saudara muslimnya yang kesusahan, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang bisa mengenyangkan mereka. Yang bisa mengenyangkan mereka, yang bisa mengenyangkan mereka, yang bisa menolong mereka.